Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sosiologi Sastra kelas PBSI 2023F akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai artikel refleksi sosial terhadap politik lokal dalam cerpen panggung terakhir kajian Sosiologi Sastra Alan Swingwood. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rahma Kurniadiasti dengan rekan saya Nisha Kurota Ayun dengan NIM akhir 218 dan Regita Faisafin Humaini dengan NIM akhir 221. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang. Untuk rekan saya, persilakan. Baik, pada bagian latar belakang ini, penelitian ini dilatar belakangi karena adanya karya sastra, khususnya cerpen, digunakan sebagai media refleksi terhadap realitas sosial, termasuk kritik terhadap praktik politik lokal di masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam karya sastra khususnya cerpen ini sering digambarkan mengenai realitas sosial dalam kehidupan yang dituangkan dalam suatu karya sastra itu sendiri. Dalam pendekatan sosiologi sastra, Alan Swingwood, penelitian ini menekankan bahwa cerpen panggung terakhir dapat dianalisis sebagai cerminan hubungan sosial serta kritik terhadap dinamika politik lokal yang penuh kepura-puraan dan kepentingan pribadi. Selain itu, karena cerpen yang kami analisis ini berisi tentang praktik-praktik politik yang tercermin dalam kehidupan sosial, kami menganalisis cerpen ini dengan tujuan untuk menunjukkan bentuk-bentuk refleksi sosial terhadap praktik politik lokal yang digambarkan dalam cerpen panggung terakhir. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, dari latar belakang yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, dapat diketahui rumusan masalah dari penelitian yang kami lakukan ini, yang pertama yakni bagaimana bentuk refleksi sosial terhadap praktik politik lokal yang digambarkan dalam cerpen panggung terakhir karya M. Rashid, dan yang kedua yakni bagaimana pendekatan sosiologi sastra Alan Swingwood digunakan untuk menafsirkan makna sosial politik dalam cerpen tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dan menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang dikemukakan oleh Alan Swingwood. Pendekatan ini relevan untuk digunakan dalam menganalisis karya sastra sebagai refleksi realitas sosial, khususnya dalam konteks politik sosial yang tergambar dalam cerpen panggung terakhir. Menurut Swingwood, ada 3 pendekatan utama dalam sosiologi sastra, yaitu sastra sebagai dokumen sosial, sastra sebagai cerminan ideologi, dan sastra sebagai bentuk kritik sosial. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap teks cerpen. Jadi data dianalisis secara kualitatif dengan menyoroti unsur-unsur naratif dalam cerpen yang merepresentasikan refleksi sosial seperti praktik kekuasaan, relasi antara pemimpin dan masyarakat, serta bentuk-bentuk manipulasi politik yang terjadi di tingkat desa. Selanjutnya, masuk ke bagian pembahasan. Jadi, penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk refleksi sosial pada cerpen panggung terakhir karya M. Rashid. Setelah dilakukan analisis secara mendalam menggunakan teori Alan,
beberapa bentuk refleksi sosial politik lokal. Salah satunya yang pertama ada refleksi sosial terhadap pragmatisme politik tokoh sosial. Jadi cerpen Bangun Terakhir karya Rashid yang menampilkan sosok pemimpin desa yang bernama Tejo ini menjadi simbol pragmatisme politik lokal. Karakter Tejo digambarkan sebagai pemimpin yang mengutamakan kekuasaan dan pencitraan politik ketimbang tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Seperti pada data yang pertama, pada kutipan teks cerpen tersebut tertera kutipan saat Tejo meninggalkan kuburan istrinya yang masih merah dan basah, ia teringat sesuatu. Kuralat perkataanku sore tadi. Ini panggung terakhir untukmu dan Partai Biru. Panggung tahlilan kematian istriku, 7 hari 7 malam. Dari kutipan teks tersebut menggambarkan bahwa Tejo meskipun dalam momen duka mendalam kematian istrinya sendiri, Tejo itu tidak bisa melepaskan pikirannya dari agenda politik. Ia pun mengubah momen pribadi menjadi panggung kampanye yang menunjukkan bahwa kepentingan politik itu lebih utama dibanding ikatan emosional dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya pada refleksi sosial terhadap praktik politik di masyarakat desa. Jadi cerpen Bangun Terakhir ini menyingkap praktik-praktik politik yang terjadi di tingkat desa, di mana kegiatan sosial dan keagamaan itu seperti pengajian, tahlilan, dan pelatihan itu dijadikan alat untuk mendulang keuntungan dan kekuasaan politik. Seperti kutipan dari teks cerpen terdapat mendapati pemilu, Tejo menarik upeti-upeti bagi siapapun politikus yang masuk desanya. Di mana ada keramaian warga, di sana upeti ditarik. Kutipan teks cerpen tersebut menunjukkan bahwa ruang sosial masyarakat desa yang seharusnya menjadi interaksi kolektif dan penguatan nilai gotong royong justru disulap oleh Tejo untuk menjadi pasar kekuasaan. Jadi segala bentuk kegiatan publik itu dijadikan ladang transaksi politik yang mengidentifikasikan hadirnya korupsi kultural. Jadi praktik korup yang dilegalkan dan diterima sebagai sesuatu yang biasa demi tujuan kekuasaan. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Alan yang memposisikan karya sastra sebagai dokumen sosial sekaligus bentuk kritik terhadap ideologi dominan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yakni refleksi sosial terhadap penyalahgunaan jabatan dan kuasa tunggal. Dalam cerpen Bangun Terakhir terlihat bagaimana Lurah Tejo menyalahgunakan jabatan sebagai kepala desa menjelang pemilu. Ia menggunakan posisinya untuk menarik uang dari para politikus yang ingin berkampanye di desanya. Dalam cerpen ini diketahui bahwa Lurah Tejo menggunakan posisinya untuk menarik para politikus untuk berkampanye di desanya, meskipun alasan yang disampaikan adalah demi kemajuan desa. Tindakan tersebut sebenarnya lebih untuk kepentingan pribadi dan kekuasaan. Hal ini tergambar dari beberapa kutipan cerpen yang kami temukan, antara lain yang pertama yakni pada kutipan mendekati pemilu, Tejo menarik upeti-upeti bagi siapapun politikus yang masuk desanya, di mana ada keramaian warga, di sana upeti ditarik. Tejo mengambil upeti demi tujuan utama, yaitu mengangkat harkat martabat desa, agar Banjarsari mendapatkan posisi tawar dalam peta perpolitikan kabupaten, agar desa tak dipandang sebelah mata dan diinjak-injak oleh para politikus tak bermoral.
Sungguh tujuan bersama yang begitu mulia. Ini demi desa Banjarsari. Katanya selalu kepada Pamong dan orang-orangnya. Selanjutnya yakni kutipan yang kedua yakni Tejo memasang harga-harga. Tejo mendapatkan nilai-nilai. Konon Tejo menyimpan red card atau red card panggung desanya, kartu yang hanya ditunjukkan bagi orang-orang tertentu pada saat-saat tertentu. Dan kata yang ketiga yakni pada kutipan tentu dibalik tujuan adiluhunya Lurah Tejo memendam kepentingan sendiri demi menutup pengeluaran nyalon lurah kemarin dan menabung untuk maju di DPRD pada pemilu selanjutnya. Dalam kerangka teori Alan Spingold, karya sastra berfungsi sebagai kritik terhadap kondisi sosial tertentu yang merefleksikan ideologi yang tersembunyi dalam struktur masyarakat. Di sini pengarang mengangkat realitas sosial berupa fenomena politik lokal yang menjadikan jabatan sebagai tangga menuju kekuasaan yang lebih tinggi serta menjadikan desa sebagai ladang investasi politik. Hal ini seperti yang dilakukan Lurah Tejo tadi ketika ia menutup pengeluaran ia yang dulunya menyalon lurah tersebut dengan melakukan praktik politik tersebut, praktik money politik tersebut dengan menarik upeti-upeti dengan tujuan lain untuk menjadi calon DPRD, untuk menjadi modal menyalon ke DPR. Sejalan dengan kondisi tersebut, Nugroho 2009 dalam artikel yang kami temukan menyatakan bahwa pengawasan terhadap praktik politik di tingkat desa masih sangat rendah sehingga membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Hal ini tercermin dalam kutipan cerpen pada teks cerpen tersebut. Kutipan tersebut mengungkapkan realitas yang sering kali tersembunyi di balik retorika pemimpin lokal yang tampak berjuang demi masyarakat. Lurah Tejo meski mengaku bertindak demi kepentingan desa, ternyata memiliki agenda pribadi yakni menutup biaya pribadi saat mencalonkan diri sebagai lurah dan menabung untuk mencalonkan diri ke DPR. Hal ini mencerminkan praktik politik balas budi di mana biaya politik yang tinggi memaksa pejabat terpilih mengembalikan modal melalui jalur kekuasaan, sekaligus menunjukkan ambisi politik berlapis yang tidak terlepas dari kepentingan pribadi, bukan murni panggilan untuk pelayanan terhadap warganya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, yaitu bentuk refleksi sosial terhadap letaknya hubungan pemimpin dan warga. Nah, pada cerpen panggung terakhir ini menggambarkan kenyataan sosial tentang bagaimana hubungan antara pemimpin dan masyarakat bisa renggang jika pemimpin terlalu sibuk dengan urusan politiknya saja. Dalam cerita, tokoh Lurah Tejo yang awalnya dekat dengan warga perlahan mulai menjauh. Hal ini terlihat dari kebiasaan jarang hadir di balai desa. Seperti pada kutipan berikut ini, yaitu menjelang pemilu, Lurah Tejo makin jarang berkantor di balai desa. Akibat banyak tamu atau pergi keluar desa, warga desa bergunjing, bergerak-gerik Tejo terus bergasing. Kutipan ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari perubahan sikap pemimpinnya. Mereka tidak lagi melihat Lurah Tejo sebagai seorang pemimpin yang hadir dan terlibat langsung dalam kehidupan warga. Sebaliknya, kehadiran tamu-tamu politik dan pertemuan luar desa menjadi alasan absennya lurah dari ruang-ruang sosial yang penting. Dalam pendekatan sosiologi sastra Alan Spingold, cerpen ini mencerminkan bagaimana realitas sosial di banyak daerah di Indonesia, di mana pemimpin terlalu fokus pada politik dan kekuasaannya dan cenderung melupakan tugas pelayanan publik. Yang seharusnya pemimpin yang baik harus memperhatikan dan memperjuangkan kepuasan masyarakatnya, namun ini tercermin sebaliknya. Dengan menampilkan suasana batin warga yang merasa diabaikan, cerpen ini memperlihatkan bahwa kehadiran fisik dan keterlibatan sosial seorang pemimpin masih menjadi hal penting dalam tatanan masyarakat desa.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah refleksi sosial terhadap kepalsuan dalam dunia politik. Cerpen panggung terakhir menunjukkan secara langsung kondisi sosial mendalam terhadap dunia politik yang penuh pencitraan. Panggung dalam konteks ini menggambarkan bagaimana pemimpin seperti Lurah Tejo memainkan peran untuk tampil baik di depan publik, sementara realitasnya penuh dengan manipulasi. Politik lokal digambarkan sebagai pertunjukan sandiwara, bukan ajang pengabdian. Bukti bahwa Lurah Tejo terlibat langsung terhadap palsuan dalam dunia politik terdapat pada kutipan yang pertama, yakni mendekati pemilu, Tejo menarik upeti-upeti bagi siapapun politikus yang masuk desanya. Di mana ada keramaian warga, di sana upeti ditarik. Tejo mengambil upeti demi tujuan utama, yaitu mengangkat harkat martabat desa agar Banjarsari mendapatkan posisi tawar dalam peta perpolitikan kabupaten, agar desa tak dipandang sebelah mata dan diinjak-injak oleh para politikus tak bermoral. Sungguh tujuan bersama yang begitu mulia, ini demi desa Banjarsari, katanya selalu pada Pamong dan orang-orangnya. Kutipan yang kedua, yakni dengan penuh pertimbangan, Tejo memetakkan panggung-panggung di desanya. Tejo berpikir panggung dan politikus layaknya dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Di mana ada panggung, di sana ada politikus berkerumun. Di mana ada panggung, di sana ada uang berputar. Politikus akan selalu membutuhkan panggung dan uang. Panggung, politikus, dan uang selayaknya trisula maut tak terpisahkan. Data selanjutnya yakni panggung-panggung keagamaan macam pengajian, sholawat, pembangunan masjid, dan lain-lainnya Tejo serahkan kepada Partai Hijau, sementara PKK dan Karang Taruna dimiliki Partai Merah. Kegiatan pengumpulan warga bisa berupa pelatihan-pelatihan dari dinas-dinas seperti pelatihan UMKM, pelatihan bisnis digital, pencegahan stunting, pendampingan kesehatan ibu hamil, pelatihan cara memasak nasi goreng, pelatihan nanam pohon pisang, dan bahkan pelatihan secara syariat. Apapun kegiatannya tak jadi soal asal ada kata pelatihan dan pendampingan. Kata selanjutnya yakni event-event olahraga macam sepak bola dan voli mutlak milik Partai Kuning. Mereka bisa mengadakan perlombaan olahraga antar dusun dan antar RT atau bahkan antar keluarga. Mereka biasanya membuatkan kaos untuk para pemainnya, tentu dengan tulisan sponsor by dari politikus terkait. Selanjutnya yakni level terendah panggung berupa caleg hadir di atas panggung. Hanya hadir lalu tim caleg memotretnya hingga seolah-olah caleg diakui warga desa. Level berikutnya adalah saat sang caleg disebut-sebut nama baiknya dari pemberi sambutan. Ketika nama caleg disebut, tentu tingkat pengetahuan atau penghormatan warga kepadanya semakin meningkat. Ketiga, yakni tentu paling mahal adalah ketika sang caleg memberi sambutan. Inilah saat ia dipromosikan diri, mengobrol janji, dan menyampaikan visi misi. Sejalan dengan teori Alan Swingwood yang menyatakan bahwa karya sastra merupakan cerminan realitas sosial dan ideologi yang hidup dalam masyarakat, kutipan tersebut memperlihatkan bagaimana politik dijalankan layaknya pertunjukan yang terstruktur dan hierarki. Lurah Tejo secara sistematis memetakan level-level kehadiran caleg di atas panggung berdasarkan nilai transaksional dan dampak pencitraannya. Dari sekedar hadir dan difoto hingga akhirnya bisa memberi sambutan dan mengobrol janji. Semuanya diatur sebagai strategi kampanye yang manipulatif. Kehadiran caleg bukan lagi soal keterlibatan tulus dalam kehidupan warga, tetapi bagian dari mekanisme pencitraan yang telah dikalkulasi secara detik. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah simpulan. Jadi pada cerpen panggung terakhir karya Rashid ini mengungkap
berbagai bentuk refleksi sosial politik lokal, terutama mengenai pragmatisme politik tokoh pemimpin desa yang bernama Tejo. Cerpen ini pun menggambarkan bagaimana kekuasaan politik itu dijalankan dengan cara manipulatif dan pragmatis, di mana momen-momen sosial dan keagamaan itu dijadikan panggung penciptaan dan alat transaksi politik demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Melalui pendekatan sosiologi sastra Alan Springwood ini, cerpen Panggung Terakhir ini berfungsi sebagai kritik terhadap struktur sosial dan praktik politik korup yang merembes hingga ke tingkat desa. Lalu, selain itu, cerpen ini juga merefleksikan retaknya hubungan antara pemimpin dan warga akibat fokus pemimpin pada politik dan kekuasaan semata, sehingga mengabaikan pelayanan dan keterlibatan sosial yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, Panggung Terakhir tidak hanya menggambarkan realitas sosial politik desa, tetapi juga mengkritik praktik kekuasaan yang mengorbankan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.